Selamat pagi, teman-teman. Ini tanggal 9 Oktober 2023, pukul 8:34 di Jakarta, Indonesia Barat. Lalu di Bali pukul 9:34. Eh, Sudah lama ya saya tidak menayangkan tentang saham, sudah sebulan kurang lebih. Ya, suasana buat saya tidak menarik. Tapi bulan lalu saya tayangkan mengenai Klipen Finance Indonesia, Cevin, yang biasanya saham ini saya tidak perhatikan ya, saya tidak tertarik. Ya, karena menurut saya harganya ugal-ugalan. Saham kecil ya, saham ringan. Jadi eh, kapitalisasi pasarnya kecil, kemudian transaksi juga kecil sehingga gampang digoreng-goreng. Tapi kemarin saya lihat karena fundamentalnya yang bagus ya, kinerja keuangannya yang bagus sekali dalam kuartal-kuartal terakhir. Jadi saya tertarik untuk mengamati bagaimana sih perkembangan saham ini. Nah, jadi saya beli juga sedikit itu waktu saya tayangkan tanggal 31 Agustus ya. Sebulan lebih sudah, berarti 1,5 bulan. Di harga 580-an kalau saya tidak salah. Tapi sedikit sekali, cuma mungkin 5 juta rupiah ya, kira-kira segitulah. Saya mau tahu aja supaya saya bisa mengamati terus saham ini. Kalau enggak saya lupa. Jadi saya sengaja saya beli sedikit supaya saya ingat ada di porto saya. Eh, jadi ternyata memang fundamental atau kinerja keuangan yang bagus ini tidak selalu berarti sahamnya kemudian jadi naik terus ya. Ini kelihatan ugal-ugalannya ya. Ini harga dari bulan di sini ya, dari bulan Juni ya, pertengahan Juni diangkat terus. Ya, mulai dari 400-an, 420-an diangkat terus ke 600 ke 700 lebih. Mungkin sempat 800, 750 ya sempat. Jadi hampir 2 kali lipat. Ya, ya enggak mungkin 70% lah ya, dari 420-an ke 710-an ya. Ya, tinggi sekali. Lalu kemudian dilepas dibanting lagi ke sekarang sudah di 510. Dari 750 ke 510 tuh 30% turunnya ya. Jadi ini wild ya, liar ya, ugal-ugalan. Memang begini sepertinya karakter dari saham Cevin ini. Ya, coba kita lihat, eh, ini sudah pernah terjadi dulu ya. Saya kasih lihat. Eh, ini. Ini di tahun 2011. Ini tahun ini saya belum kenal Cevin ya, belum pernah lihat. Nggak tahu saya. Saya juga masih kerja ini. Tapi lihat coba, harga pernah diangkat dari 160-an ya, sampai ke 5 kali lipat ya. 5 kali lipat, kemudian dibanting. Habis ya. Nah, ini. Jadi eh, kalau menurut saya hal semacam ini adalah satu operasi khusus ya. Ya, kalau istilah kasarnya gorengan ya, digoreng. Tapi ini sesuatu yang serius ya, operation ya. Ini ada yang terlibat banyak ini. Jadi ini special operation, diangkat lalu dibanting dengan cepat sehingga dapat profit besar ya. Ini juga terjadi di sini ya. Nih, diangkat dibanting lagi ke bawah, diangkat dibanting lagi ke bawah. Jadi memang saham ini karakternya begitu. Apa yang akan terjadi sekarang? Ini sudah diangkat ya ke atas. Sudah dijatuhkan 33%. Eh, saya tertarik untuk menonton ini, untuk mengamati terus, monitor terus, karena fundamentalnya yang bagus itu. Karena kinerja keuangan yang bagus. Jadi rupanya dalam kasus Cevin ini, kinerja keuangan yang bagus itu kan menjadi daya tarik ya, menjadi umpan untuk melakukan operasi khusus ini. Karena gara-gara fundamentalnya bagus, ya, orang tertarik, maka dikasih stimulans ya,
supaya harga naik. Orang pun berbondong-bondong masuk ya, lihat volumenya besar, ya, naik, dan lalu dibanting ya, bandar atau price leader ambil profit. Jadi jelas ini juga satu operasi khusus, special operation. Itu jelas sekali ya, special operation di mana fundamental yang bagus dijadikan umpan. Ya, orang tertarik, orang melihat fata morgana, dan punya orang berbondong-bondong beli, dan akhirnya harga dihancurkan lagi. Nah, pertanyaan saya adalah, setelah ini diumpankan dan banyak yang dikorbankan kelihatannya, ya saya tidak tahu ya, tapi harga jatuhkan dibanting begini, apa yang terjadi selanjutnya? Karena menurut pendapat saya, kalau memang kinerjanya bagus, tentu ada batasnya untuk dibanting. Karena kalau dibanting terus ke bawah, tentu ada bagaimanapun juga pihak lain yang mau ngumpulin, yang mau beli. Simpan-simpan saja. Karena di Indonesia ini banyak sekali orang kaya ya. Jadi transaksi kemarin saya lihat cuma sekitar nggak sampai 10 miliar. Ya ada orang kaya yang nungguin ya. Ya kalau ada harga terlalu murah dia beli aja. Simpan buat kapan-kapan uangnya nggak dipakai juga. Ya, jadi saya kira ada batasnya dia mau banting sampai berapa. Nah ini yang saya ingin tahu. Ini yang saya ingin tahu, dia sanggup banting sampai berapa. Nah, kalau bantingannya ini memang tidak ada batas ke bawah, berarti ini saham memang sangat liar. Ya. Dan saya heran kenapa pemiliknya membiarkan ini. Pemiliknya masih punya 51% ya. 52%. Ya, PT apa itu? Pen apa ya. Kemudian masih ada lagi Luxembourg punya 8%. Jadi berdua mereka 60%. Kenapa mereka biarkan harga saham mereka dibanting-banting? Kan wajarnya kalau mereka perusahaan bagus, sahamnya bagus, kalau harga dibanting seperti itu mereka belilah. Mereka sekarang punya sekitar 60% berdua. Ya mereka buyback aja dong. Ya, karena perusahaan mereka bagus. Tapi kenapa dibiarkan? Nah, ini yang menarik. Apakah memang mereka ada peran juga di situ? Tentu kita tidak tahu. Kita tidak tahu ya siapa yang berperan di balik operasi khusus ini. Nah, ini yang menarik bagi saya. Karena itu saya akan ikuti terus Clifton Finance ini. Teman-teman tahu saya pernah mengikuti secara intensif, secara terus-menerus ya, BRMS misalnya, ya lumayan dari harga 50-an sampai harga 200-an, ya saya ada dapat duit dari situ, walaupun tidak hebat. Kemudian juga saya ikuti Goto, ya lumayan juga, saya ada hasil. Pawon dulu saya ikutin pakai Wonjati, juga lumayan. Nah, sekarang ini salah satu yang akan saya ikuti terus, Clifton Finance Indonesia. Saya ingin tahu bagaimana cara price leader atau bandar memainkan barang ini, karena ini barang bagus. Kalau barang busuk saya nggak peduli, nggak mau saya. Tapi ini barang bagus kalau dilihat dari laporan kinerja keuangannya ya. Kalau laporan tentu saya anggap laporannya benar ya. Kalau laporan nggak benar ya saya nggak tahu lagi tuh. Jadi sangat menarik dan saya akan teruskan. Sekarang saya kira rugi sekitar 1 juta ya. Saya beli 5 jutaan mungkin rugi ya 1,2 barangkali ya. Di nggak apa-apa karena saya akan tunggu sampai kelihatan landasan ya, lalu saya akan tambah ya, saya kalau simpan-simpan 20-30 juta jangka lama biarin aja lah ya. Saya hanya ingin tahu ya, kelas saya cuma segitu, mungkin orang lain bisa berani simpan-simpan miliaran ya, saya sih enggak lah. Nah jadi saya mau tunggu sampai kapan sekarang? Saya sudah punya 5 juta rupiah. Kalau saya lihat dari kurva ini ya, bentar ini saya ganti ya kurvanya itu. Ini kurva yang lebih aman, lebih sering saya pakai, lebih manfaat bagi saya. Waktu saya beli kemarin tuh harga di sekitar putih ini, mendekati putih. Karena saya anggap putih ini adalah landasan pertama, support pertama yang kuat. Ternyata tembus ke bawah. Nah, berikutnya saya merasa biru ini sangat kuat. Ya. Kalau sampai harga dibanting ke bawah biru, betul-betul gila menurut saya. Jadi saya kira nggak sampai ke biru. Ini sekarang, saya sudah sampaikan waktu itu ya, ini bisa dibanting.
ya. Sekarang 510. Saya duga sih ke ya 480 lah ya, sekitar ini. Saya kira ke biru kalau memang perusahaannya serius, ini perusahaan beneran, sungguh-sungguh kinerja keuangannya sesuai laporannya, maka pantas-pantasnya nggak sampai ke biru. Tapi saya akan tunggu dan saya tidak akan beli banyak. Nah, ini catatan bagi yang berminat juga ya. Menurut saya janganlah beli banyak ya. Belilah sekedarnya sehingga kalaupun dibanting kita tahan, kita bisa tahan napas. Long run ya, kita berpikir long run. Jadi jangan sampai mendapat kesulitan cash gara-gara barang ini. Tapi ini menarik. Demikian pendapat saya tentang Cevin. Mohon maaf kalau saya sudah lama tidak menayangkan analisa saya karena memang situasi umum menurut saya tidak baik ya. Jadi saya menunggu perbaikan suasana umum, general atau global ya. Sekarang the Fed masih bunganya di atas 5% ya. Ada lagi masalah pangan ya, karena Ukraina tidak ekspor lagi, susah. Maka dunia punya masalah pangan sehingga banyak negara tidak mau ekspor bahan pangan. Ada lagi masalah energi ya. Sekarang energi naik lagi itu minyak harganya sehingga harga Medco naik. Kemudian kemarin muncul lagi Israel perang sama Gaza ya. Saya kira ini bertubi-tubi. Belum lagi Cina dengan Amerika ya. Konflik memanas. Taiwan, Laut Selatan. Jadi ini suasana yang susah diduga. Ada lagi BRICS ya. Blok ekonomi baru. Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa. Ini juga tidak jelas ini apakah akan menguat atau tidak. Jadi saya karena saya biasanya berdagang pada saham kapital besar dan sangat terkait dengan suasana global, jadi saya cenderung istirahat dulu ya, mengerjakan yang lain dulu. Tapi kalau yang kecil-kecil seperti Cevin ini, menurut saya tidak tergantung pada suasana global. Karena ini kan lokal saja ya. Saya kira juga bandar atau price leader-nya lokal saja, bukan internasional. Jadi demikian. Sekali lagi saya ingatkan bagi yang mengingatkan apa ya, catat sajalah boleh ya, bahwa jangan besar-besar lah kalau berdagang Cevin ya. Ngeri. Tapi menarik. Bagi saya ini satu case study ya. Saya akan ikuti terus. Sama dengan Goto dan RMS, saya ikuti terus. Karena itu buat saya case study yang memberikan pengalaman yang baik kepada saya. Ya, ngasih duit juga, kasih uang juga. Demikian, terima kasih. Selamat pagi. Sehat selalu.